Angkatan bersenjata Ukraina baru-baru ini merilis beberapa foto yang menunjukkan tank T-84 Ukraina dikerahkan di Donbas. Menurut laporan, Brigade Mekanik ke-14 Ukraina menggunakan tank tersebut di daerah dekat Kherson. Beberapa juga dilaporkan digunakan di Ukraina Utara, khususnya di Kharkiv. Sangat jarang melihat T-84 offload. Hal ini karena Angkatan bersenjata Ukraina hanya memiliki 5 atau 6 unit saja. Hanya cukup untuk 1 peloton. Laporan lain juga menyatakan bahwa hanya 10 yang dibuat oleh pabrik Malisev selama hampir 20 tahun. Itulah kenapa kemunculan tank ini layak untuk mendapat perhatian. Dari 10 T-84 yang dibangun, tidak semuanya disimpan oleh Ukraina. 4 dari mereka dijual ke Amerika untuk alasan yang tidak diketahui. Kemungkinan untuk tujuan penelitian dan pelatihan mengingat offload adalah turunan dari tank era Soviet T-80. Versi modern dari tank juga dibuat yang dikenal sebagai offload M. Sementara versi ekspor dari offload M dikenal sebagai BM offload T. Thailand menjadi negara yang membeli tank ini dengan memesan 49 unit pada September 2011. 5 tank pertama dikirim pada November 2013 dengan batch terakhir dikirimkan sekitar tahun 2018. Seperti telah disebutkan, T-84 offload sebagian besar didasarkan pada tank T-80. Pengembangan tank secara khusus bercabang dari program T-80UD yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Pada pertengahan 1990-an, sebuah kontrak ditandatangani Ukraina untuk memasok 320 tank T-80UD ke Pakistan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pemenuhan kontrak menjadi sulit. Sejumlah suku cadang T-80UD diproduksi di Rusia dan sulit untuk mendapatkannya. Hal ini karena Rusia ikut campur secara politik dan bersaing di pasar internasional dengan T-90 baru mereka. Kondisi ini memaksa Ukraina mengembangkan kemampuan lokal yang kemudian menghasilkan T-84. Tank ini terungkap pada tahun 1995 dengan sejumlah perbaikan dari T-80UD. Tank memasuki Angkatan Darat Ukraina pada tahun 1999, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Angkatan Darat Ukraina tidak pernah memesan tank ini dalam jumlah besar karena masalah pendanaan dan sebaliknya mengandalkan tank tempur utama T-64 yang sudah tua dan versi yang ditingkatkan. Tetapi dengan kemampuan yang dikembangkan secara lokal, Ukraina akhirnya bisa memenuhi pesanan 320 T-80UD dari Pakistan. Namun tank ini telah dimodifikasi dan memiliki banyak fitur dari T-84. Salah satunya termasuk turret baru. Dalam banyak hal, T-84 mirip dengan T-90 Rusia. Tank ini memiliki turret yang dilas dan dilengkapi dengan blok pelindung reaktif. Perlindungan ditingkatkan oleh sistem penanggulangan Stora 1 yang secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan tank terhadap rudal anti-tank dengan panduan semi-aktif dan semi-otomatis. T-84 memiliki senjata yang mirip dengan T-80UD. Offload dipersenjatai dengan meriam smoothbore 125 mm dengan autoloader. Tank dapat menembakkan amunisi konvensional seperti high explosive fragmentasi, armor piercing fin stabilis disat cabot atau APFSDS, dan high explosive anti-tank atau HIT. Main battle tank ini juga kompatibel dengan rudal anti-tank 9K119M Reflex atau yang oleh NATO disebut sebagai AT-11 Sniper B. Rudal ini diluncurkan dengan cara yang sama seperti amunisi biasa. Jarak tembak efektif dengan APFSDS adalah 2.000 hingga 3.000 meter di siang hari dan 2.000 hingga 2.600 meter di malam hari. Sementara penetrasi armor sekitar 590 hingga 630 mm dalam jarak 2.000 meter. Persenjataan sekunder terdiri dari senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin berat 12,7 mm yang dipasang di atap. Perbedaan utama T-84 dari T-80 adalah bahwa ia menampilkan turret baru yang dilas, armor reaktif eksplosif, sistem kontrol tembakan digital baru, sistem penanggulangan optronik yang lebih banyak, dan sistem moncong otomatis. Tank tempur utama ini ditenagai oleh mesin diesel 6TD2 yang menghasilkan 1.200 tenaga kuda. Beberapa varian T-84 ditenagai oleh mesin diesel 6TD3 yang menghasilkan 1.500 tenaga kuda. Tank memiliki bobot 48 ton, diawaki 3 kru dan kecepatan maksimal 65 km per jam. Dengan spesifikasi tersebut, T-84 secara umum tidak jauh berbeda dengan T-80 yang paling canggih milik Rusia. Itu artinya tank juga akan sulit untuk bertahan di medan perang Ukraina yang dipenuhi dengan rudal anti-tank terbaik di dunia.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.